HP-nya dilihat dari faktor rasio FPY per FPU, ya FPY-nya sudah diketahui juga di soal sini, FPY-nya dan FPU-nya juga diketahui, berarti nanti Anda bisa hitung eh, gamma P-nya ya dari FPY per FPU, ya maka nanti di sini gamma P-nya dapat. Kemudian beta satunya di sini nanti Anda tinggal lihat FC aksennya berapa, ya diketahui di soal kan FC aksennya ya di sini 50 MPa karena di kondisi akhir ya FC aksen 50 MPa, artinya dia berada di nomor 2 ini ya FC aksen 50 MPa, berarti nanti beta satunya Anda bisa hitung di sini 0,85 dikurangi 0,008 kali FC aksen kurangi 30, FC aksennya 50 ya. Kemudian rho P, ya di sini ada rho P. Rho P-nya ini adalah rasio penulangan ya. Di sini bisa dihitung dari APS dibagi B kali DP. Ya, di sini di soal APS-nya diketahui, ya luas tendernya diketahui ini APS-nya 1000 mm persegi. Kemudian eh, B-nya diketahui ya lebar dimensi baloknya di sini Anda bisa hitung. Kemudian DP-nya Anda bisa hitung dari sini ya, dari serat atas sampai dengan titik berat tendonnya ya. Berarti nanti DP-nya bisa dihitung dari tinggi penampangnya Anda bisa hitung di sini. Kemudian dikurangi sampai ke titik berat tendonnya ya. Di sini kan diketahui eksentrisitasnya ya. Nah, ini ya ada eksentrisitasnya 300 mili dari tengah titik berat penumpang. Berarti nanti Anda bisa hitung apa namanya tinggi ya. Nah, sampai titik berat ini ya ini DP-nya. Ini DP. Maka nanti Anda bisa hitung untuk Anda bisa hitung persamaan ini ya. P-nya bisa dihitung. Kemudian FPU diketahui, FC aksen diketahui. Ya, kemudian kan di soal tulangan apa? Tulangan biasanya atau tulangan konvensionalnya tidak diketahui ya. Berarti artinya tulangan tekan dan tulangan tarik pada bahasa baja konvensionalnya itu diabaikan. Berarti nanti di sini omega dan omega aksennya ini sama dengan nol ya. Artinya nanti Anda bisa hitung nih FPS-nya ya. Dari RPU dikalikan 1 dikurangi eh, gamma P per beta satu kali rho P dikali dengan FPU per F aksen. Ya. D per DP kali omega min omega aksennya ini nanti nol ya karena tulangan konvensionalnya tidak diketahui, tidak ada ya. Kan nanti Anda bisa hitung FPS-nya gitu kan. Oke, setelah FPS-nya Anda dapatkan ya, maka nanti Anda bisa hitung MN-nya ya dengan cara cari keseimbangan ya. Nah, keseimbangannya nanti seperti ini ya. Dimana nanti eh, untuk AS aksen dan AS-nya atau tulangan konvensional untuk baja tekan dan baja tariknya ini tidak ada. Artinya nanti persamaannya atau eh, diagram regangannya hanya sampai ke tendon baja prategangnya saja ya. Jadi nanti keseimbangan gayanya hanya CC atau compression dari konkretnya atau gaya tegangan tekan dari betonnya dengan TP atau eh, apa namanya gaya tarik pada baja
tulangan teregangnya saja. Ya, jadi nanti maunya lebih simpel. MN-nya nanti akan sama dengan eh, apa, TP. Nah, ini nanti pakainya yang ini saja. Gitu kan. MN-nya sama dengan TP dikali DP dikurangi setengah A. Ya. Jadi nanti kita bisa hitung MN-nya. Ini nanti Anda bisa cari MN-nya. Ya, setelah MN-nya dapat, maka nanti tinggal dibandingkan terhadap MU-nya, gitu ya. MU-nya nanti dari beban mati sendiri dan beban hidup ya. Di sini beban hidupnya 1 ton per meter panjang. Ya. Kemudian nanti Anda bisa hitung MU-nya, kita bandingkan terhadap MN yang kita hitung tadi. Ya, kalau MU dibandingkan terhadap VMN-nya itu lebih besar VMN-nya, berarti nanti kapasitas momen dari bola tegangnya mampu menahan beban yang terjadi ya. Tapi kalau MU-nya lebih besar dari VMN-nya, ya berarti eh, kapasitas momennya tidak mampu menahan beban yang terjadi. Ya, jadi cara menyelesaikannya seperti itu. Ini mudah. Oke. Jadi nanti tinggal cari APS-nya, kemudian setelah dari APS, Anda bisa cari kesetimbangan gaya tekan dan gaya tarik, gaya tekan betot dengan gaya tarik apa namanya baja tulangan eh, tegangnya nanti akan kita dapatkan A kecilnya, maka MN-nya nanti tinggal kita hitung dari tadi ya TS atau sorry TP ya gaya tarik pada baja prategang dikalikan DP dikurangi setengah A ya. Jadi eh, seperti itu untuk pengerjaannya. Ada pertanyaan mungkin ya, jadi patokannya hanya di sini saja. Patokannya hanya eh, persamaan ini untuk cari FPS gitu ya. FPS-nya berapa? Nanti bisa kita hitung dari tadi ya. eh, parameter yang kita bisa tentukan dari soalnya. Nanti FPS-nya dapat ya, maka nanti kita tinggal hitung MN-nya di sini. Ya, MN-nya nanti yang kita punya hanya CC gitu ya. Jadi nanti setelah dapat FPS-nya gitu ya, maka selanjutnya kita cari kesetimbangan ya. Karena hanya ada hanya ada dari baja tulangan prategang saja, berarti nanti kesetimbangan gayanya hanya seperti ini. Jadi ACC akan sama dengan TP. Ya, berarti nanti kita akan punya persamaannya 0,85 dari FC aksen ya kali A dikalikan B ya akan sama dengan AP atau luas luas tulangan baja prategangnya dikalikan dengan FPS. Nah, di sini kan no, FC aksennya sudah diketahui, ya. Kemudian B-nya juga sudah diketahui, APS-nya diketahui, FPS-nya diketahui, maka kita bisa cari A kecilnya. Ya, kecilnya bisa kita cari. Hmm. Nah, di sini A kecilnya bisa kita cari ya dari AP kali FPS dibagi dengan 0,5 kali bukti aksen kali B ya untuk cari aksen. Oke. Nah, kemudian selanjutnya akan kita hitung MN-nya kan gitu ya. MN-nya nanti akan hanya sama dengan T dikali DP dikurangi setengah kali A. Artinya kan bisa dihitung di sini ya. P-nya adalah AP kali FPS. Ya.
dikali dengan dp dp dikurangi setengah. Jadi kita akan dapatkan mn-nya. Itu untuk contoh soal kita. Nanti eh, samaannya atau penyelesaiannya cuma seperti ini saja, simpel ya. Kemudian setelah ketemu mn-nya, maka nanti tinggal kita bandingkan mu terhadap vmn. Oh, harus kurang dari sama dengan V kali mn-nya gitu kan. Nanti tinggal dicek mu-nya kurang dari vmn-nya atau mu-nya lebih dari vmn-nya. Nah, kalau mu-nya kurang dari vmn berarti terjawab untuk soal yang D-nya. Beloknya mampu menahan beban yang terjadi, kapasitas momennya mencukupi. Tapi kalau inputnya lebih besar dari VMN-nya, berarti kapasitas momen dari balok prategangnya tidak mampu menahan beban yang terjadi. Ya, jadi simpel seperti itu. Oke. Ada pertanyaan mungkin untuk pengerjaan soal ini? Ya kan untuk yang A kemarin sudah kita bahas waktu pertemuan offline ya. Nah, kita tinggal membahas yang eh, B gitu ya. Untuk cari MN, kita bandingkan terhadap MU. Oke, ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, berarti silahkan nanti dikerjakan lah ya latihannya. Nanti akan saya buatkan link pengumpulannya di e-learning agar mengerjakan latihannya. Kita belum ada yang mengerjakan, kalau nggak dipaksa kayaknya nggak bakal dikerjakan. Ya, di sini ada pertanyaan ya. Untuk yang nomor A, pegangan izin yang dibandingkan itu ada. Biasanya ini ada yang sudah pernah kita bahas kan ya. Untuk pegangan izinnya, nanti ada tegangan izin tekan dan tegangan izin tarik. Ya, dua-duanya betul di kondisi layak dan kondisi awal berarti di saat transfer gaya prategan kan ini sudah pernah kita bahas yang poin A ya waktu eh, kita plan dulu. Terjawab ya Mbak Naurah ya. Nah, nanti tinggal dilanjutkan untuk yang poin B ya. Untuk menghitung MN-nya tadi sudah saya arahkan bagaimana cara mengerjakannya ya. Ini tinggal kita bandingkan MU terhadap MN-nya, VMN-nya. Kalau MU-nya lebih besar dari VMN, ya berarti eh, baloknya tidak mampu menahan bebannya. Kalau MU-nya kurang dari VMN-nya, ya berarti artinya eh, beloknya kapasitasnya mampu menahan beban yang terjadi kan itu. Oke, jadi nanti silakan dikerjakan untuk latihannya karena nanti untuk UTS ya akan saya keluarkan soalnya sampai dengan menghitung kapasitas momen ya. Artinya Anda harus bisa menghitung momen nominal ya sampai dengan membandingkan momen nominalnya terhadap momen ultimate yang terjadi atau MO yang terjadi. Oke, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan ya. Saya kasih waktu sampai malam ini ya untuk apa pengerjaan latihannya karena
ternyata belum ada yang memecahkan latihannya, nanti silahkan diupload latihannya di e-learning ya, saya buatkan dulu nanti. Oke, ada pertanyaan? Jadi eh, untuk hari ini silahkan dikerjakan latihannya dan dikumpulkan di e-learning. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita ujian tengah semester ya. Yang tengah semesternya nanti sampai dengan kapasitas momen ya. Artinya nanti materinya dari awal mulai sampai mulai dari kita cek tegangan terhadap tegangan izinnya ya sampai mendapatkan nilai kapasitas momennya atau bagaimana cara menghitung energinya. Oke, ada pertanyaan untuk pengerjaan latihan soalnya cukup? Cukup ya. Silakan nanti dikerjakan ya. Ini datanya. Direview rumus tegangan tarik dan tegangan tekannya. Ah, rumusnya. Rumusnya kemarin kan karena momennya ada dua kondisi ya, berarti ada nah, jadi untuk rumusnya ini kan kita kan punya tegangan kita kan seperti ini ya di contoh soal yang tadi ada apa namanya untuk kondisi akhir nih contohnya ya misal PE-nya berarti kayak prategamnya kayak prategang akhir atau kayak prategang efektif ya sudah dikurangi dengan eh, kehilangan gaya prategang gitu ya paper A ini untuk tegangan yang pertama ya ini tekan semua artinya berarti ya itu kemudian eh, akibat momen eksentrisitas atau akibat gaya prategang yang diberikan eksentrisitas nanti kita akan punya seperti ini tegangannya ya di atas akan terjadi tegangan tarik gitu ya sedangkan yang di bawah akan terjadi tegangan tekan ya nilainya akan sama besar ya tinggal ME atau momen akibat eksentrisitas ya gaya prategang efektif kali eksentrisitasnya dikalikan dengan eh, jarak ke titik netral dibagi dengan momen inersianya kan. Kemudian ditambah lagi tegangan akibat apa namanya momen beban ya, momen dari bebannya. Gitu. Kalau momen dari beban berarti nanti terbalik dengan apa namanya tegangan akibat eksentrisitas ya. Kalau eksentrisitas tadi tariknya di atas, tekannya di bawah, maka akibat beban nanti kebalik ya, tariknya ada di bawah, sedangkan
eh, tegangan tekannya ada di atas. Maka tegangan totalnya ya tinggal kita jumlahkan nih. Ya berarti secara di atas adalah PE per A, gitu kan, dikurangi dengan apa namanya ini kan tekan gitu ya, kan dikurangi dengan tegangan tarik akibat eksentrisitas ditambah lagi dengan tegangan tekan akibat beban yang di atas, ya di serat atas. Sedangkan di serat bawah itu nanti P, PE per A gitu ya, ditambah lagi dengan tegangan tekan akibat eksentrisitas ditambah ME kali B per I gitu kan, dikurangi dengan momen sorry, tegangan tarik akibat bebannya kan gitu. Ini untuk kondisi akhir. Jadi nanti menurunkan persamaannya paling gampang sebetulnya kita bisa gambarkan kondisi tegangan-tegangan yang terjadi ini. Ya, nanti persamaannya kita bisa turunkan sendiri. Ya, untuk kondisi awal ya sama saja ya, apa namanya, eh ininya, apa caranya, ya bedanya nanti tegangannya akibat bebannya ini ya, yang kita masukkan hanya akibat berat sendiri saja atau beban mati sendirinya. Kalau untuk kondisi akhir nanti momennya adalah momen total ya, untuk komentari tegangan akibat bebannya. Jadi caranya seperti itu untuk rumusannya. Diagramnya selalu seperti itu. Ya, diagramnya akan kita lihat dari posisi apa namanya eksentrisitas ya. Contohnya kalau untuk paper A pasti akan seperti ini ya. Kalau untuk diagram tegangan eh, P dibagi dengan A, ya dia tegangan normal merata gitu ya. Paper A ini semua dari serat atas sampai serat bawah itu akan terkena beban tekan yang sama besar gitu ya. Kemudian untuk tegangan akibat eksentrisitas, nanti tinggal kita lihat eksentrisitasnya di mana. Kalau eksentrisitasnya di bawah, seperti ini ya, ini contohnya di latihan soal kita juga eksentrisitasnya di bawah, maka tegangannya pasti akan seperti ini nih. Ya, di bagian atas akan tertarik, di bagian bawah akan tekan. Kemudian kalau momen, gitu ya, akibat beban, sorry, tegangan akibat beban, akibat momen totalnya atau momen beban mati sendirinya. Ya, kalau momennya apa namanya seperti latihan soal kita ya pasti akan seperti ini tegangannya. Di bawah akan tertarik, di atas akan tertekan karena momennya positif. Ya, nah apa perjanjian bidang momen kita kan kalau momennya positif itu pasti di bawah tertarik, di atas tertekan. Tapi kalau nanti ternyata belok kita mengalaminya momen negatif, ya berarti tegangannya akan dibalik saja. Serat atasnya akan tertarik, serat bawahnya akan tertekan. Jadi paling enak untuk menentukan persamaan tegangannya, kita bisa gambarkan dulu apa namanya diagram tegangannya seperti ini. Ya. Makanya nanti latihan soalnya dibuat gitu ya. Eh, apa nanti ketahuan bisa atau tidak. Ya, betul. Nanti hasil tegangan totalnya dari persamaan ini akan kita bandingkan terhadap tegangan izinnya, ya, baik untuk tegangan izin saat kondisi layan maupun saat kondisi awal ya atau saat transfer. Itu kan kemarin sudah kita bahas nih, apa tegangan-tegangan izin. Jadi yang nomor A seperti itu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dicoba dulu untuk latihannya dan dikumpulkan latihan soalnya. Nanti kita akan coba lihat masing-masing hasilnya seperti apa. Ya. Karena kalau tidak dicoba ya nggak bakal tahu gitu ya. Nggak bakal tahu salah atau benarnya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada berarti silakan dikerjakan untuk pelatihan soalnya, kemudian nanti dikumpulkan di e-learning, saya akan membuatkan linknya, dan nanti untuk UTS-nya berarti sampai dengan momen atau kapasitas momen balok beton prategang ya. Bagaimana Anda bisa mencari kapasitas momen balok prategang. Nanti akan kita eh, apa berikan data-datanya di soal ya. Coba sampai mirip seperti di contoh soal, mungkin nanti bedanya variasinya di penampangnya atau di layout window-nya dan lain sebagainya ya. Tapi secara garis besar eh, apa, ininya masih sama gitu ya. Cara atau prosedurnya masih sama. Oke, eh, kalau tidak ada itu saja. Silakan dikerjakan dan diupload, nanti saya tunggu untuk hasil apa pengerjaan latihan soalnya. Begitu kita cukupkan ya, silakan dikerjakan. Selamat Bapak, mohon mengerjakan maaf. Tadi saya belum di absen, Pak. ya, Iya, ya Pak, kalau maaf. mau bertanya ya siap, kalau Krista bertanya Laila, sesuatu Pak. ya. Ya, untuk Naura kalau mau tanya via WhatsApp atau yang lainnya, ditanyakan di grup boleh. Ya, kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan di grup, boleh nanti akan coba saya